Halo, terima kasih sebelumnya atas waktu Anda untuk mengikuti video ini. Di video ini saya akan membahas tentang what is new di ArchiCAD 20 beserta fitur-fitur barunya. Nah, biasanya hal yang kita lakukan ketika ingin membangun suatu bangunan adalah kita memulai dari tahap SD yang itu di mana ada schematic design, DD yang adalah design develop, CD construction document, CM
Construction Management, dan itu yang terakhir adalah FM, yaitu Facility Management. Umumnya, orang-orang berpikir bahwa ArchiCAD hanya dapat menyelesaikan permasalahan hanya di batas DD dan juga CD. Namun, ArchiCAD ternyata bisa menyelesaikan dari tahap SD dan hingga FM. Nah, untuk di tahap SD sendiri, ArchiCAD sudah bekerja sama dengan dua software lain seperti Rhino dan Grasshopper. Nah, kedua software ini merupakan fitur-fitur tambahan atau add-on yang ada pada ArchiCAD, yang dimana kedua software ini bisa membantu ArchiCAD dalam membuat bentuk-bentuk yang kompleks. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan membuka semua software tersebut. Di sebelah kiri ini Anda bisa melihat adalah software Rhino, dan di sebelah kanan ini adalah software ArchiCAD. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah model bangunan di Rhino yang akan nantinya di bagian final akan saya pindahkan model bangunan tersebut ke ArchiCAD. Lalu untuk menghubungkan keduanya software ini, langkah awal adalah saya akan menuju ke comment box di Rhino, lalu saya akan mengetik Grasshopper. Nah, setelah itu Grasshopper sudah terbuka dan Anda bisa melihat di sebelah kanan ini ada Grasshopper. Saya akan memilih Curve Line Tools yang ada di Rhino karena Rhino sangat baik untuk pengerjaan garis-garis lengkung. Setelah sudah kita memiliki sebuah bidang di Rhino, saya akan memperluas layarnya. Lalu untuk Grasshopper sendiri, saya akan klik Curve Command Box. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita klik kanan, lalu kita akan pilih perintah Select Curve. Lalu kita kembali ke Rhino, kita pilih garis yang tadi sudah kita buat. Nah, Anda bisa melihat sekarang curve box-nya sudah berubah warna menjadi warna hijau. Lalu langkah berikutnya, saya akan menuju ke comment box yang sudah saya siapkan. Anda bisa melihat beberapa box di bawah ini, yaitu ada middle curve dan juga top curve. Lalu saya akan menghubungkan curve box itu ke box yang ada di bawahnya. Lalu Anda bisa melihat di sebelah kiri ini secara otomatis muncul dua bidang baru yang terkait dengan middle curve dan juga top curve. Anda bisa mengatur ketinggiannya atau elevasinya. Selain itu Anda bisa mengatur rotasi angle-nya dengan tinggal menarik geser ke kiri kanan, ataupun Anda juga bisa mengaturnya secara manual. Anda tinggal menginput angkanya seperti itu, double klik, tinggal masukkan angkanya. Dan juga yang ada di bawah ini, Anda bisa, yang ada di top curve Anda bisa geser juga secara manual seperti itu. Nah, setelah itu untuk membuat bidang 3 dimensi, saya akan menghubungkan base curve, mid curve, dan juga top curve ke loft surface. Tinggal kita hubungkan saja ke tiap ujung garis itu. Nah, Anda sudah bisa melihat bidang yang sudah terbentuk. Nah, caranya sangat mudah kan? Nah, untuk selain itu kita juga bisa menambah bidang garis curve line-nya dengan cara kita tarik garis yang di loft surface ke slabs command box yang ada di bawahnya ini. Seperti ini rangkanya. Nah, Anda bisa melihat sekarang di sebelah kiri ini garis curve line-nya menjadi lebih banyak. Nah, di sini Anda bisa melihat garisnya lebih detail dengan cara menghilangkan bidang 3 dimensi tersebut. Sebetulnya untuk software ArchiCAD sebetulnya bisa membuat bidang semacam ini tanpa menggunakan Rhino atau Grasshopper. Namun ArchiCAD akan menyita waktu lebih banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan bidang yang ada di Rhino ini ke dalam ArchiCAD dengan cara kita ke Grasshopper. Di sana ada pilihan command yaitu slab. Nah, sesudah itu belum terhubung, maka itu kita akan menghubungkan slabs yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu
masih belum terhubung juga. Input parameter C-nya failed to collect data. Oke, maka itu kita akan pindahkan kabelnya ke bagian C. Oke, nah sudah selesai. Masih belum bisa. Oke, kita akan lihat apa yang penyebabnya. Connection between ArchiCAD and Grasshopper not found. Restart the connection in ArchiCAD. Oke, kita akan ke ArchiCAD. Di bagian design kita ke design extra. Nah di situ ada Grasshopper connection. Lalu kita akan restart connectionnya. Nah kita tinggal tunggu sebentar saja. Nah bentuk bidangnya sudah terbentuk yang ada tadi kita buat di Rhino. Nah bila kita mengedit apapun yang ada di Rhino dan juga Grasshopper, maka di ArchiCAD juga akan otomatis berubah. Saya akan memperlihatkan caranya. Untuk langkah pertama adalah kita akan ke software Rhino. Di situ kita akan membuat garis yang baru. Nah, untuk yang sekarang ini mungkin garisnya lebih cenderung oval dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita ke Grasshopper. Kita akan memilih garis yang baru. Di sana comment boxnya kita klik kanan, kita set one curve yang baru, yaitu garis yang barusan kita buat. Nah, setelah terhubung menjadi warna hijau, maka yang di ArchiCAD juga otomatis berubah mengikuti garis yang barusan kita buat. Nah, di sini untuk langkah berikutnya adalah saya akan memperlihatkan model yang lain, yaitu saya akan membuat sebuah fasad bangunan. Untuk terlebih dahulu saya sudah menyiapkan bentuk model bangunannya. Anda bisa melihat ini adalah sebuah model bangunan yang sebetulnya saya bisa mendesain fasadnya ini di ArchiCAD, namun akan memakan waktu lebih panjang. Maka itu saya akan menggunakan gabungan Rhino dan juga Grasshopper untuk mempercepat waktunya. Di sini diminta untuk menentukan 2 titik poin. Saya akan menentukan titik pertama, lalu untuk titik berikutnya kita tentukan titik yang di paling atas. Nah, setelah itu maka Anda bisa melihat comment boxnya berubah jadi warna abu-abu, dan Anda di sebelah kanan ini sebuah bidang sudah terbentuk yang rupanya seperti sarang lebah. Anda bisa mengedit fasadnya ini seperti ingin menambahkan jumlah lubang ataupun mengganti material. Di sini Anda bisa melihat number of point. Anda bisa menggesernya ke kiri kanan untuk menambah lubang-lubang yang ada di fasad ini. Ataupun untuk berikutnya, bila Anda ingin mengubah materialnya, Anda tinggal geser ke bawah. Di sana ada pilihan untuk building material. Kita coba pilih plywood. Lalu untuk kita kembali ke ArchiCAD, ketika kita klik layar di sana, maka otomatis tergenerate materialnya berubah menjadi plywood. Sangat mudah sekali. Nah, untuk berikutnya kita akan menyimak terlebih dahulu sebuah video tentang algorithmic design. Mengapa algorithmic design itu sangatlah penting? Maka itu berikut ini adalah cuplikan videonya. Algorithmic design is very much talked about in the architectural world, but what is it really, and why should architects use it? Here's an everyday example. Algorithmic design is like cooking. You start with a recipe. Now let's take a look at a muffin recipe. There's a description and ingredients with quantities. If you change anything in the recipe, the outcome will change as well. So, in order to bake the perfect muffin, you would need to find out the right amount of each ingredient and the right way to make it. If you increase the amount of sugar, it may be too sweet. If you decrease the amount of baking powder, it may be too flat. Algorithmic design for buildings works exactly the same way. In order to get to the best design, you need to experiment with the parameters. Traditionally, you would do this process in your head. With algorithmic design, in order to get to the best design solution, you simply create the process or recipe, and not the final outcome. Let's see how this works in practice.
In actual building design, you would normally need several versions of the design to decide which solution would be the best. If you already have the recipe, all you need to do is change the values of certain parameters and voila. With algorithmic design, you are capable of creating a number of variations by just changing the values of the parameters. The good news is that BIM and algorithmic design turn out to be very compatible. This means that BIM data not only related to geometric information, but also data such as specific building elements, materials, functions, clients, environmental factors, time, and so on, could be integrated into the algorithm or your recipe as parameters. Let's look at some examples. Optimization. The parameters that control your model can be designed to optimize the building. By integrating the data related to energy consumption as your parameter, you could optimize your building for energy efficiency. Manufacturing. It's also possible to give instruction to the manufacturing part in the algorithmic design. Thanks to this specification, consequently, these complex models can be manufactured with precision. Algorithmic design will definitely be a game changer in designing buildings. Graphisoft ArchiCAD is now connected with Rhino and Grasshopper, which gives you this great flexibility in your workflow. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Di ArchiCAD 20, sejak ada kolaborasi antara ArchiCAD dengan software lain seperti Rhino dan Grasshopper, Anda bisa memasukkan algoritma desain yang dimana Anda bisa mengubah resep-resep seperti Anda membuat kue-kue muffin, sehingga rasa dari kue tersebut berbeda-beda. Nah, berikut ini ada video lain lagi tentang kolaborasi antara ArchiCAD 20 dengan Rhino dan Grasshopper. Semoga Anda menikmati. Nah, untuk topik berikutnya kita akan membicarakan tentang BIM. Nah, BIM itu apa sih? BIM itu adalah sebuah model bangunan dengan informasi-informasi tentang bangunan itu sendiri. Jadi, informasi itu sangatlah penting bagi mereka-mereka yang ada di gambar ini. Contohnya Anda bisa melihat berbagai macam pekerjaan seperti arsitek, electrical engineer, interior architect, surveyor, general contractor, civil engineer, dan sebagainya. Nah, informasi itu sangatlah penting bagi mereka ketika mereka ingin menyelesaikan sebuah proyek. Dan untuk informasi itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua tipe. Nah, untuk tipe yang pertama adalah geometrical data. Geometrical data itu adalah sebuah informasi yang bisa kita dapatkan dari software ini. Jadi software ini bisa membantu Anda untuk menghitung width, height, volume, berikutnya thickness, position, material profile, dan bersebagainya. Untuk berikutnya adalah metadata. Metadata adalah informasi yang tidak bisa Anda dapatkan dari software ini seperti misalkan cost, product code, product web page, hardware set, acoustic rating, dan sebagainya. Jadi Anda harus memasukkannya secara manual. Nah, selanjutnya bagaimana cara-cara untuk mendapatkan informasi-informasi ini di ArchiCAD 20 akan saya perlihatkan seperti berikut ini.
Nah, berikut ini adalah sebuah model bangunan gedung Graphisoft yang berada di Hungary. Ketika kita ingin membicarakan tentang informasi, kita selalu berpikir umumnya tentang kategori, teks, nomor. Untuk di versi sebelumnya, ketika kita ingin menambah atau mengimpor, kita harus membuatnya di file IFC, favorit, dan library. Dan selain itu pengerjaannya satu persatu. Namun di ArchiCAD versi 20 ini Anda bisa mengaturnya di Property Manager. Nah, berikut saya akan memperlihatkan cara membuka Property Manager yang ada di Option. Di situ Anda klik, lalu akan muncul sebuah tabel. Nah, di sini bila Anda ingin menambahkan properti, Anda bisa klik yang ada di bawah sini, New. Atau misalkan Anda ingin menguranginya, Anda bisa klik yang di delete sini. Nah, saya ingin memperlihatkan fire resistant. Di sana bila Anda ingin menambahkan keterangannya, Anda bisa pilih di edit. Anda bisa pilih bagian-bagian mana saja yang Anda ingin tambahkan informasinya. Anda tinggal bisa centang box yang ada di situ. Dan sudah tinggal klik OK. Nah, untuk pengaturan lebih lanjutnya, Anda bisa pergi ke file. Setelah itu Anda klik Find and Select. Di sini Anda dapat menentukan elemen apa saja yang ingin Anda pilih secara keseluruhan di model Anda. Misalkan kita pilih exterior wall. Nah, setelah itu Anda bisa melihat seluruh elemen exterior wall telah terpilih. Lalu untuk berikutnya, Anda bisa melihat info fire resistance. Selain itu Anda bisa mengganti angkanya secara manual. Nah, setelah itu Anda tinggal klik OK. Dan kita tinggal tunggu loadingnya hingga selesai. Nah, selain itu Anda juga bisa mengganti secara manual di bagian BOQ. Anda tinggal buka di bagian navigator, lalu Anda tinggal ke property list. Di sana Anda bisa melihat detail-detail wall list seperti building material beserta dengan fire resistance ratingnya. Yang Anda lihat sekarang ini di bagian interwall belum fire resistance-nya masih undefined karena kita belum masukkan angkanya. Namun di exterior wall Anda bisa melihat angka-angkanya. Nah, selain itu angka di sini yang di fire resistance untuk exterior wall bisa Anda ganti secara manual. Nah, untuk di ArchiCAD 20 Anda juga bisa melihat untuk di versi barunya di bagian 2D Plan Preview Anda bisa melihat detail dari tembok beserta dengan materialnya. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita masih akan membicarakan di bagian BOQ, namun di bagian tab berikutnya yaitu di bagian door list. Di bagian door list ini kita akan lebih mengarah ke metadata yang kita akan masukkan informasi-informasi dari source lain seperti Microsoft Excel, lalu kita import ke dalam ArchiCAD. Nah, di sini Anda bisa melihat di bagian purchase price, di bagian thermalnya, dan juga 3 informasi ini yang masih kosong. Nah, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda ke bagian file. Di sana Anda di bagian interoperability, Anda ke elemen properties di bagian import. Setelah itu Anda tinggal masukkan file yang mau akan diimport yaitu di Microsoft Excel. Anda bisa melihat keterangan-keterangan yang belum kita masukkan tadi di ArchiCAD seperti purchase price, thermal transmissions. Lalu yang harus Anda samakan datanya itu di bagian full element ID. Setelah itu Anda klik open, lalu tinggal Anda import. Maka data-data angka-angka yang sudah Anda input yang ada di Microsoft Excel akan otomatis masuk ke dalam ArchiCAD. Begitu caranya, sangat mudah kan? Nah, untuk topik berikutnya saya akan membahas tentang favorit. Oke, untuk di ArchiCAD 19 sebelumnya bila Anda membuka bagian Favorite Manager, Anda hanya bisa melihat simbol dan juga keterangannya. Bila Anda ingin mengedit favorit tersebut, itu Anda tidak bisa merubahnya. Anda harus mengubahnya satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, maka dari itu di ArchiCAD 20 muncul terobosan baru
Ketika Anda memunculkan tabel favorit, sekilas yang Anda lihat di tampilannya mirip dengan versi sebelumnya. Namun Anda bisa melihat objeknya dalam bentuk potongan dan juga 3 dimensi. Bila Anda ingin mengubahnya ke tampak 3 dimensi, Anda bisa klik yang ada ikonnya di pojok kanan atas itu ke 3D preview. Seperti itu. Nah, selain itu Anda juga bisa mengatur folder favorit agar lebih teratur untuk dilihat. Misalkan objek-objek dengan tipe curtain wall seperti ini, Anda bisa memilihnya lalu memindahkan objek-objek tersebut ke dalam folder curtain wall. Pertama Anda select dulu, lalu tinggal klik dan drag. Cara sangat mudah dan objek favorit tersebut tidak terlihat berantakan. Nah, selain itu, objek-objek favorit yang kita miliki bisa kita share ke user yang lain, ataupun kita pun juga bisa menggunakan objek-objek favorit milik user yang lain. Caranya Anda tinggal klik yang ada di pojok kanan atas di bagian import atau export. Berikut ini ada tabel yang akan muncul yang akan kita setting mau di bagian import ataupun export seperti itu. Nah, untuk berikutnya Anda juga bisa menampilkan salah satu info metadata yaitu fire resistance di tampak 3 dimensi. Yang pertama Anda harus ke bagian dokumen, lalu di bagian graphic overrides. Setelah itu Anda tinggal pilih graphic override combination. Di sana akan ada muncul option fire resistance. Di sana Anda bisa mengatur durasi waktu resistensinya. Untuk pengaturan lebih detail, Anda bisa klik tombol edit rules. Akan muncul baik pengaturan lebih lanjut seperti type line, fill, background, foreground, dan sebagainya. Lalu Anda tinggal klik OK. Nah, setelah itu kita juga akhirnya bisa melihat tembok dengan resistensi 60 detik yang berwarna orange. Selain itu, kita juga bisa menampilkan fire resistensi di floor plan. Caranya seperti ini. Nah, berikut adalah hasil yang Anda dapatkan di floor plan. Yang Anda bisa lihat di warna orange ini adalah dengan resistensi 60 detik. Nah, selain itu Anda juga bisa mengekspor ke software lain seperti Solibri, yang dimana Anda bisa melihat total keseluruhan fire resistensi dari gedung ini. Berikut ini ada hasil contohnya. Anda bisa lihat ada yang berwarna merah, hijau, dan orange. Setiap warna ini memberitahukan memiliki tingkat resistensi yang berbeda. Nah, masih banyak informasi-informasi yang lain yang bisa kita munculkan di ArchiCAD seperti load bearings yang Anda lihat dengan tembok-tembok tertentu memiliki ketebalan garis yang berbeda dengan yang lain. Jadi ini salah satu informasi lain. Berikutnya kita juga bisa menampilkan zona-zona seperti yang Anda lihat ini. Setiap daerah memiliki zona tersendiri. Misalkan untuk area koridor memiliki warna abu-abu, atau untuk area tertentu memiliki warna hijau, dan seperti itu. Kita juga bisa melihat memberikan zona warna kepada bangunan di model 3D model seperti ini Anda lihat. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan 3D model kita dalam bentuk maket dengan material seperti contohnya kardus atau styrofoam. Berikut ini contohnya yang seperti model styrofoam, dan untuk berikutnya untuk model cardboard. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya adalah perubahan pada bagian interface. Di ArchiCAD 20 telah berubah pada tampilan interface-nya. Bila dibandingkan dengan versi sebelumnya, sangat jelas terlihat. Anda bisa melihat dari segi tulisan,
icon, hingga kolom box background. Pada tampilan ikonnya, Graphisoft telah memilih warna-warna sejuk dikarenakan membuat mata tidak cepat lelah, dan juga icon yang telah dibuat lebih simple, dan untuk perubahan keseluruhan interface-nya menjadi demikian. Nah, di tahap akhir ini saya akan membahas tentang beberapa fitur-fitur penting yang tidak kalah pentingnya juga dengan topik-topik yang sebelumnya. Nah, yang pertama adalah BeamX. Dengan BeamX ini Anda bisa menelusuri model Anda seperti berjalan di dalam model 3 dimensi. Selain itu, Anda tidak perlu merender project file Anda di ArchiCAD, namun cukup dengan ekspor. Selain itu, Anda juga bisa menunjukkan tidak hanya dari komputer, tapi juga bisa melalui mobile device seperti iPhone dan lain-lain. Namun, kendalanya adalah Anda tidak bisa mengedit file Anda di BeamX. Berikut ini adalah contoh aerial view model bangunan yang sebelumnya sudah saya tampilkan di topik sebelumnya. Berikut Anda bisa melihat bangunan Anda, berikut juga dengan detail seperti material dari tembok, jendela, dan sebagainya. Tidak lepas dari itu, Anda juga bisa mengetahui fire rating dari bangunan Anda. Anda juga bisa melihat di 3D fire rating seperti ini. Anda bisa melihat warna-warna yang berbeda seperti warna merah, hijau, dan kuning yang memiliki tingkat resistensi yang berbeda-beda dari tiap warna tersebut. Selain itu, Anda bisa melihat tampak potongan. Nah, untuk BeamX sendiri, dari situ kita bisa masukkan informasi dari media website lain. Anda bisa masukkan ke dalam informasi ke dalam BeamX, seperti misalkan untuk jendela ini, ketika kita klik akan muncul informasi jendela yang Anda pakai di dalam model ini seperti ini. Dia akan link langsung ke websitenya. Anda bisa mencari informasi, misalkan tipe kusen yang Anda pakai. Nah, selain itu, Anda juga bisa mendapatkan informasi detail di dalam model Anda, yaitu ketika Anda browsing di ArchiFM, dia akan memberikan informasi detail, misalkan untuk objek yang berkait dengan MEP, misalkan AC dan sebagainya. Nah, untuk terlebih dahulu Anda harus masuk ke websitenya, lalu Anda harus login terlebih dahulu. Setelah itu Anda tinggal pilih seperti yang ada di layar ini, ada asset planning, repair maintenance, plan maintenance, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada tabel informasi-informasi dari objek tersebut. Anda bisa mendownload, lalu Anda tinggal masukkan ke dalam model yang ada di BeamX. Nah, setelah itu Anda bisa melihat objek yang barusan Anda download, dan ketika Anda klik itu Anda bisa melihat informasi-informasi lebih detailnya. Nah, berikutnya kita juga bisa merevisi dari floor plan tersebut. Misalkan kita ingin menambahkan pesan note gitu di dalam gambar, atau misalkan ingin menghitung area dari ruangan yang ada di denah, kita bisa melakukannya dengan menggunakan tools, yang dimana kita akan menghubungkan titik
suatu ruangan dari titik sudutnya ke sudut yang lain hingga membentuk suatu bidang. Saya akan memberikan contohnya. Dari kiri atas ini kita hubungkan ke kanan atas, ke kanan bawah hingga membentuk sebuah bidang. Nah, setelah itu Anda bisa melihat dimensi dari setiap sisi bidang yang barusan Anda buat. Anda bisa mengcapture screen Anda, lalu Anda bisa mengirim ke user yang lain. Dan juga Anda bisa memasukkan note berikut dengan area yang ingin Anda revisi lebih lanjut dengan menggunakan garis. Anda bisa membuat lingkaran di area tertentu. Nah, untuk topik selanjutnya saya akan membahas tentang measurement. Anda bisa mengukur area yang Anda ingin ukur di tampak 3 dimensi. Berikut ini adalah fasad dari bangunan. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Anda tinggal membuat sebuah bidang di permukaan batu bata ini. Nah, setelah Anda hubungkan satu titik ke titik lain akan muncul panjang dimensi dari garis tersebut. Nah, dari demikian Anda sudah bisa mendapatkan total area dan juga panjang dimensinya. Dan untuk berikutnya adalah Anda bisa memunculkan 3D model Anda dalam bentuk unik seperti maket. Anda bisa lihat material yang digunakan adalah kardus. Dan juga Anda bisa memunculkan tambah potongan agar Anda bisa melihat area di dalam model tersebut. Berikut adalah akhir dari pembicaraan video kita ini. Terima kasih atas waktu Anda karena telah menyimak video ini.